segera baru kita mulai. Injil Lukas nih luar biasa. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua Bapak Menteri Pontianak yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajibata. Harus. Pertama, terima kasih Bapak. Kita doa dulu. Baik, supaya secara sah dunia dan kita minta kita dapat Kalau kita mengucapkan untuk mengawali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala syukur kami haturkan kepada Dia Bapa baru selamat yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu dari malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan segar semangat yang baru. Pada pagi ini kami akan mengadakan evaluasi dan sosialisasi semester genap di Prodi PHK. Kiranya Engkau mencurahkan kami Roh Kudus, memberikan pengertian, dan semoga proses kegiatan kami hari ini bisa berjalan yang lancar dan bisa membawa berkat juga bagi kami, bagi lembaga setakat negeri Pontianak, dan juga bagi pelayanan kami di tempat ini. Semua doa ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik. Terima kasih Romo dan kita dalam doa pembukaan. Pertama-tama terima kasih kepada kita semua yang sudah merespon undangan untuk rapat evaluasi ini. Lalu yang kedua, terima kasih kita sudah sampai pada tahap evaluasi dari kinerja yang sudah kita lakukan di semester yang lalu. Dengan menghormat yang sama-sama kita hormati, kita mohon arahan Pak Ketua terkait evaluasi satu dan kesempatan perlu kita berikan kepada Pak Ketua. Silakan. Sekretaris Prodi, Ibu Bapak dosen semua yang hadir di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Selamat pagi. Nama budaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga Basengat Kajibata. Harus. Kita bersyukur satu semester sudah kita lewati ya, dengan S1 ada 4 prodi dan S2 1 prodi kita, dan secara khusus pada hari ini kita akan melakukan evaluasi untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik ya. Ya mungkin nanti prodi-prodi yang lain mungkin akan ada evaluasi tersendiri ya. Tetapi secara umum saya berharap memang kegiatan evaluasi ini untuk kita melihat tidak hanya sampai pada apa yang kurang ya, tetapi kita harus sampai pada usulan bagaimana itu bisa diperbaiki ya. Jadi kita jangan fokus ini kurang itu kurang gitu ya, hanya sebatas komplain ya, tetapi tidak ada usulan bagaimana itu diperbaiki. Jadi kalau ada hal-hal nanti yang kurang dalam pelaksanaan itu, kita lebih fokus bagaimana kita mencarikan solusi. Jadi tidak fokus ke kondisi itu ya. Jadi itu yang saya harapkan. Kemudian tentunya terima kasih banyak kepada seluruh dosen yang mensupport proses pembelajaran
sebenarnya saya berharap juga evaluasi dosen oleh mahasiswa itu bisa dipaparkan secara sekilas juga untuk memberikan masukan kepada kita apa yang perlu kita perbaiki ya. Kemudian kalaupun sekarang belum bisa dilakukan, mungkin ke depan juga sebenarnya evaluasi ini harusnya nilai-nilai sudah masuk nilai. Sudah hanya mungkin 1 orang lagi. Jadi nilai-nilai sudah masuk dan mungkin perlu dibahas kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang bermasalah dan bagaimana kita harus menghandle itu ya. Jadi secara sekilas kebetulan saya mendapat informasi juga ada mahasiswa yang ternyata nggak pernah masuk misalnya ya. Kemudian itu kan mungkin perlu pembicaraan ya. Jadi apa problemnya, kalau memang masih bisa kita dekati untuk ditangani ya, tapi kalau tidak ya apalagi yang harus kita lakukan ya. Jadi idealnya begitu. Jadi kita evaluasi proses ini, kemudian mungkin sebenarnya kalau nilai tadi sudah masuk semua, kita tinggal fokus mungkin ke dosen mahasiswa-mahasiswa yang nilai bermasalah ya. Jadi kita bandingkan, mungkin kalau ada di mata kuliah tertentu dia nilainya jelek misalnya E tapi tempat lain bagus, kan mungkin tinggal treatment di mata kuliah tertentu itu ya. Tapi kalau misalnya di semua mata kuliah atau hampir di semua mata kuliah dia nilainya jelek, kan berarti itu berarti mahasiswanya ini yang perlu treatment khusus di situ. Nah, saya kira itu tadi sekali lagi ketika kita mengevaluasi proses ini kita perlu tempatkan konteks evaluasi ini adalah konteks kita untuk mencari solusi. Jangan sampai evaluasi nanti kita habis waktu untuk berdebat mencari siapa yang salah ya, karena nanti kita akan menghabiskan energi untuk yang perlu kita perlukan itu energi untuk kita melakukan perbaikan terus menerus, sehingga kita berharap memang proses perkuliahan kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan mungkin satu hal juga yang sedang kita rencanakan ke depan, kita akan mencoba, walaupun kita belum tahu ya kalau di beberapa tempat itu kerja itu ada istilah baru ya, WFA ya, work from anywhere ya. Tapi saya kira kita masih terutama untuk S1 tetap menekankan pertemuan tatap muka, karena di level S1 memang keteladanan itu menjadi sangat penting ya, jadi pembangunan karakter menjadi sangat penting. Tapi mungkin ada hal yang baru yang sedang kita persiapkan untuk di semester depan. Mungkin perkuliahan kita akan fokuskan di hari Senin sampai Kamis, sehingga para dosen memiliki waktu khusus hari Jumat itu untuk mengembangkan diri, entah melakukan penelitian atau seminar atau diskusi bersama atau yang lain-lain di hari Jumat, fokus di situ, sehingga nanti mungkin proses pembelajaran kita fokuskan di Senin sampai Kamis. Nah, Jumat itu kita fokus untuk para dosen nanti untuk membimbing mahasiswa atau mungkin untuk diskusi penelitian ya, seminar penelitian dan seterusnya, sehingga punya waktu yang cukup juga untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya administratif ya. Saya kira itu nanti sekali lagi nanti mungkin bisa dipaparkan lebih detail bagaimana proses yang berjalan selama 1 semester ini, dan mari kita sama-sama mencari ide-ide untuk memperbaiki itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Tentu dalam evaluasi ini tadi secara jelas diungkapkan oleh Pak Ketua untuk kita mengevaluasinya secara keseluruhan. Karena kita khususkan untuk hari ini ya. Pak Ketua yang sudah melakukan prodi untuk evaluasi, prodi konseling pastoral itu hari Senin tanggal 10 kemarin sudah dilakukan,
dan nanti Pak Suko akan menambahkan takut saya salah. Jadi jumlah mahasiswa di sana 26 ya. Yang tersisa sekarang itu 23. Nanti mudah-mudahan ini kajian data, nanti kalau saya salah menyampaikan kepada Pak Ketua mohon dikoreksi oleh Pak Suko. Lalu soal kehadiran dosen sangat baik. Lalu proses penilaian juga sudah dilakukan dengan baik. Kemudian memang ada satu orang yang menjadi concern khusus untuk di konseling sana karena dia sakit ya. Saya kira pas lah di sana, perlu pendampingan secara khusus gitu di konseling pastoral. Sesuai dengan arahan Pak Ketua itu di sana kemarin saya menyampaikan tolong diberi motivasi betul untuk mahasiswa, para dosen semua, sehingga proses ya di sana bisa berjalan dengan baik. Untuk pastoral nanti jam 1 ya, jam 1 kita akan melakukan evaluasi juga. Setelah itu nanti teologi Senin akan menyusul. Senin ya, melakukan itu. Informasi yang saya kira itu baik untuk kita. Tadi saya sudah berkoordinasi, kemarin saya juga sudah ngitung, tapi sampai detik ini mahasiswa kita yang sudah mengajukan judul proposal tahun ini cukup banyak. Jadi dari 100 mana Pak Lukas, hilang lagi Pak Lukas. Saya informasi data itu kaitan dengan yang PPL itu. Pak Ray mana berapa? 100? 175. Oh salah kalau gitu, saya catat 176 saya ya. Oh, salahnya cuma Satu ya Pak. Jadi mereka yang sudah mengajukan judul itu 140. Ya. Ini kita dukung gerak bersama dari visi Pak Ketua untuk 75%. Ya. Maka mahasiswa waktu itu tidak diperkenankan untuk libur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita yang diberi tanggung jawab untuk pendampingan mahasiswa, kemudian baik bimbingan pada mahasiswa, proposal maupun skripsi, saya mengajak sesuai dengan arahan Pak Ketua, itu semua dilakukan di kampus. Semua dilakukan di kampus. Karena ada beberapa laporan sampai ke saya, ada bimbingan di kafe. Ya, di kafe. Ya, baik, tapi tidak terlalu etis gitulah. Ya, jadi ini saya mengajak Bapak Ibu, bukan salah. Jadi kita sudah minta pada Bapak Ibu semua yang diberi tanggung jawab untuk mendampingi dosen PAK, dampingan untuk proposal dan skripsi, semua dilakukan di kampus. Lalu kita memberikan ruang, sudah disinggung oleh Pak Ketua tadi, ke hari Jumat. Jumat itu digunakan kita untuk satu, membangun kekeluargaan, kita olahraga bersama. Itu sesuai dengan usia lah, begitu ya, olahraga itu. Lalu misalkan boleh juga, itu ide baru, bagus. Enggak, ini siapa tuh bagian itu? Kalau di Kanwil dulu kita Ya. mendatangkan Pelatih ya. yang struktur khusus itu. Ada syaratnya di bawah usia 21 tahun. Agak sulit itu. Harus disediakan. Di atas 40 tahun kayaknya. Ya itu. Di bawah 21 tahun agak berat. Ya kan? Jadi
Bapak Ibu, Mana? ini penegasan setegas-tegasnya. Ini. Seluruh proses itu hari Jumat itu kita membangun kekeluargaan lewat olahraga, lewat ada misa, kemudian kita ada bimbingan kepada mahasiswa, lalu juga kemarin sesuai dengan rapat Pak Ketua itu ada rapat-rapat juga dilakukan hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian nanti lebih teknis kita akan lihat mencoba nanti kaitannya dengan kita mencoba mengatur skenario kuliah itu dari hari Senin sampai Kamis. Memang ada konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, itu kita agak sampai sore. Ya, agak sampai sore. Jadi saya mohon Bapak Ibu kerelaan kita semua karena dari bentuk pelayanan prima kita kepada mahasiswa dan juga mahasiswi, dan juga kita membangun lembaga zakat negeri Pontianak ini. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan data jadi 140, jadi ini menjadi konsen kita. Karena itu ada catatan kecil, catatan itu beberapa mahasiswa kita yang belum dan masuk pada ya ujung tanduk itu mohon menjadi prioritas. Kan kita semua sudah punya data tuh. Data itu jadi nanti kalau kita akan juga mereview itu dari hari ini sampai tanggal 28. Nanti saya mengajak Bapak Ibu sekalian tolong untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir dalam hal ini skripsi, mohon Bapak Ibu untuk nanti menyampaikan data itu. Jadi di kalender akademik itu kita beri waktu dari hari tanggal 24 sampai tanggal 28. Ya, 24 sampai 28. Baik. Tadi Pak Ketua mengungkapkan minta kepada kita untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya persoalan berkaitan dengan nilai. Sebelum nanti Pak Arif menyampaikan soal evaluasi dan sosialisasi dari semester berikut, mohon siapa yang punya catatan itu supaya kita tahu semua berkaitan itu. Berkait mahasiswa yang memang satu, misalnya dia tidak pernah kuliah, misal jarang kuliah lah, tidak memenuhi syarat, misalnya 75% kehadiran. Ada? Semester 5, tetapi saya ada kebijakan untuk anak ini, namanya Laurencia Lora. Dia pernah menunjukkan surat keterangan dokter dengan saya. Siapa namanya tadi Pak? Laurencia Lora, siapa tuh ya? Lora Ya, lah. semester 5 PKK 1. Oh, bukan siapa ya? Salah satu Hampir di siapa? PKK 1 kan? Saya Kan kebetulan ada 2 orang tuh mengajar. yang Mengajar Satu yang untuk mata kuliah saya Enggak. itu Mikael. sebenarnya oh dia semester 1 juga enggak. kelebihan 1 kali, artinya dengan dia lebih 1 Michael kali nggak dia masuk lagi, kurang dari 75%. Dulu Dan aktif dia, ya tapi Michael. karena dia ini berkebutuhan Yang udah semester khusus, 3 kan? jadi dia Semester 5 punya ya? Dia ada sejarah gereja. medisnya itu, psikologisnya itu yang dia Bipolar kan? bipolar ya begitu. Jadi dia untuk menentukan pakai baju hari itu aja, yang mau dipakai baju itu yang betul berjam-jam. Agak sulit bipolar. Jadi itu yang membuat dia terlambat. Terlepas apakah itu hari ininya atau apa, tetapi ada surat dokternya. Waktu saya tanya dia begitu, kenapa? Kita semua punya bipolar. Akhirnya saya bicara khusus dengan dia gitu. Nah, dan itu saya loloskan Pak. Ya. Tapi dengan nilai ya Biasanya kalau bipolar itu sembuh kalau ada istri. C. Itu aja Di sih. mana sekretaris prodi? Ada sekpro, Dia ada posisi di sekpro, semester 5 PKK ada sekpro. 1.
Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu ini kekhususan gitu ya. Jadi kita akan ngecek betul segala macam. Coba dicari Pak. Bisa nggak dibuka Pak Arif? Bisa. BKK 5 semester 1. Ah, Bisa Pak. Mata kuliah apa nih Pak? Antropologi Kristen. Tingkat berapa? BKK 1 semester 5. Udah LLM, Laurencia. Atas lagi. L. Atas. Nah itu. 17. Laurencia Laura Septiana. Nah. Saya paskan 75. Karena di luar remedial pun pikir saya tuh C juga nanti nilainya maksimal sesuai bandar. Nah ini memang dia kurang sebenarnya, hanya 68 sekian. Di mata kuliah lain gimana ini mahasiswa? Sama Pak, saya juga masuk. Jarang masuk ya? Iya. Memang. Suka terlambat, jarang masuk, infonya juga nggak jelas gitu. SMP-nya siapa ya? Dia itu salah satu juga di Gus Durian. Sebenarnya di itu Gus Durian itu aktif dia. Itu kegiatan yang itu rambut agak dicat tuh. Yang pernah jadi MC, jadi MC. Iya, Oh, iya. saya agak sedikit komentar kenapa dia disuruh MC gitu lah. Itu dia salah satu. Oke, saya baru memori ingat. tapi terkadang itu. Nah itu, saya katakan tadi apakah itu alibinya dengan saya tidak tahu. Permasalahan sama juga. Ya. Anak ini Dosen PA-nya siapa tuh? mengaku itu ada Ada kekurangan apa gitu? psikologis. Oh, Kalau kabatin. Tapi dia chat sama Bu Magda seolah-olah bahwa saya ada ketemu ibunya dan sudah bicara sama ibunya. Padahal Ini siapa saja nih? saya tidak kenal siapa. Nah, itu dia chat sama Bu Magda. Ya selalu kalau dia tidak masuk selalu sakit. Lalu Itu enggak, sudah saya bersihkan itu. Dosen PA-nya siapa? saya Pak. Saya Pernah ini ketemu langsung? pengalihan ya, pengalihan dari Ibu Sera. Jadi dia ini memang apa yang dikatakan Pak Martinus itu, memang anak ini ada gangguan psikologinya. Jadi ada sarafnya yang terganggu kalau dia chat dengan saya. Dan waktu itu dia ada bilang sama saya, tapi dia tidak menyebutkan, dia menyebutkan hanya Bu Ona saja, Bu Ona Lala saja. Itu karena perkuliahan dia itu dia jarang masuk. Jadi karena dia minta pengertian kepada para dosen untuk bahwa dia tuh sakit. Lalu saya sudah bilang ke dia bahwa beritahu kepada dosen yang bersangkutan yang mengajar itu kamu lampirkan surat keterangan dokter kalau kamu benar-benar sakit, saya bilang begitu. Dan dia bilang sudah, dosen yang lain sudah merespon, dia bilang begitu dengan saya. Lalu yang untuk Bu Ona Lala ini katanya bilang tolong Ibu bisa nggak memfasilitasi saya untuk menghubungkan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Ibu Lala, katanya bilang begitu dengan saya. Dan Ibu Lala itu katanya tidak sengaja dia menelpon mama saya, katanya itu. Sampai saya tanya dengan Bu Ona, kamu kok ngapa nelpon mamanya gitu. Halu dah. Dia bilang nggak ada saya nelpon, kata Bu Ona. Lalu Bahaya saya juga masih. bingung. Dari kemarin kan Mahasiswa bisa waktu halu. acara di Natalis, nah itu dia langsung menyalam ke saya agak bergetar. Dia minta komunikasi dengan Ibu Lala. Dan kemarin lagi ketemu terakhir di paroki Sisilia, saya pas waktu ada misa di sana, ketemu sama dia dan dia bilang dia memperkenalkan ibunya. Tapi ibunya nggak ngomong. Gimana ibunya? Agak itu yang biasa itu suka dirijen dia. Oh. Kerja di Sisilia. Nah, jadi
Memang anak itu sekarang ini agak beda, Pak. Dulu dia lincah. Waktu saya ngajar, waktu di semester 1, semester berapa itu dia agak lincah anaknya. Setelah itu waktu dia sering mengikuti kegiatan yang terakhir di Jogja. Agak lincah. Waktu Dia di enggak Jogja lincah. itu sejak dia pulang dari situ Nggak lincah, dia lebih kurang berubah. lincah. Berubah. Dan kalau saya panggil misalnya ada pertemuan PA, dosen PA itu dia tidak pernah datang. Ini kan. Dan dia alasan, Bu maaf kan saya tidak bisa datang. Kalau kamu tidak bisa datang pada saat itu, tolong kamu datang secara pribadi, personal dengan saya. Saya bilang begitu. Tapi dia nggak datang sampai sekarang menghadap saya. CP-nya tuh. Mungkin begini aja. Panjang-panjang. Panjang Tuanya kita itu was itu. mungkin itu ya. Nanti aja yang kayak gitu tuh. Kalau Panjang-panjang memang orang aja. tadi Tadi kan kan di tanya ada yang panggilan belum, Pak. saya hanya mengungkapkan ada. Seperti ya. Oke. IPK-nya bagus di komputer. Itu nanti akan kita damping secara khusus ya. Yang penting kita sudah tahu. Karena ini kan bagaimanapun juga kita kan harus tadi Pak juga minta bagaimana solusi yang akan kita buat. Jadi kalau apa di Baik, masih ada nggak Belajar yang ya, memang mata ya, kuliah kurikulumnya. Pak Yus Perancangan kurikulum. dulu. Ada dua hal, terima kasih sebelumnya. Yang pertama berkenan dengan mahasiswa atas nama Siska Fira. Oh, Siska Fira. PKK 5 semester 5 Lima. ini mahasiswa itu tiba-tiba hilang setelah Natal. Sayang sekali karena Kok setelah Natal? hasil UTS dan Siapa nama tadi? Pak Adi minta tolong dicatat ya supaya kita untuk Siska Fira. Siska Fira. Siska Semester 5 PK 5. Setelah mid Yus. satu lagi Sama Siska Fira. S Pak. Siska Fira. Siska Fira. Siska Fira. Semester 5. Semester 5 semua ya. Nah, itu dia. Siska Fira dengan siapa? PKK 5. belum Siska Fira. belum. Kemudian Yang kedua, hal yang kedua Pak. oh bukan mahasiswa gitu. Bukan. Oh. Hal yang kedua ini sudah ada 5 orang mahasiswa PA saya itu bertanya berkenan dengan apakah ada dibuka semester pendek untuk mata kuliah di semester ganjil yang tidak ada di semester ini supaya bisa selesai seperti yang lalu Pak Arif. Begitu, terima kasih. Semester pendek ya. Bukan Yang semester tertinggal-tinggal pendek, itu. buka kelas kuliah. Kelas khusus. Kelas kuliah khusus. Berapa orang tadi data? 5? Iya Pak. 5 ya. Terus satu lagi. Nanti nama minta itu ya. Kelas kuliahnya juga ada di Dosen PA-nya siapa? Ya, Ah, saya sudah menghubungi dari laporan teman-temannya Saya nggak lihat situ. sama PA. Dia memang menghilang dan dia masih bisa dihubungi. Dia pulang untuk kerja karena tidak ada biaya lagi. Jadi dia tidak bisa melanjutkan kuliah untuk semester ini. Kemudian kalau sudah beres dia akan kembali ke sini. Maksudnya dia ngajukan cuti. Asalnya saya lupa, Pak. Dia tidak bisa cuti karena sudah jalan setengah semester. Nah, untuk semester ini. Ya, Sayang. jadi ya konsekuensinya tidak lulus. Banyak tidak lulus ada ini. Iya. Sayang. Mata kuliah saya, Kalau tidak itu Semuanya tidak. mata kuliah saya 2 enggak lulus semua. Itu sudah saya hubungi ya pas bulan Januari kemarin. WS. Oke, nanti kita akan itu Pak Adi dibuat cuti nanti gitu Pak. Ya. Ya, Saya menanggapi yang kedua, yang 5 tuh. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusmanto. Yang berkaitan dengan tadi yang Bapak bilang ada 5 mahasiswa dosen PA Bapak, sebenarnya bukan hanya 5, saya sudah mendapatkan data Mahasiswa tertinggal. ini nama-nama mahasiswa angkatan 2021 yang tidak bisa atau tidak bisa mengajukan judul proposal
karena ada beberapa mata kuliah yang masih terhalang, ya, masih belum lulus atau belum ambil mata kuliah yang bersangkutan. Nah, dari khusus angkatan 2021 ini, artinya yang barusan selesai PPL, ya, ada sekitar 24 mahasiswa, dan saya sudah mendata setiap mahasiswa itu mata kuliah apa saja yang belum dia ambil atau dia tidak lulus. Nah, persoalannya mata kuliah yang bersangkutan apakah ada di semester genap ini, karena semester genap ini sudah MBKM semester 2, semester 4 dan semester 6. Ya. Apakah ada mata kuliah itu di semester genap ini? Kalau ada mata kuliah itu di semester genap ini, pasti kita akan buka kelas baru karena kode mata kuliahnya berbeda. Semester lalu juga kita Nah, itu misalnya kalau ada di semester genap ini. Yang kedua, kalau tidak ada di semester genap ini mata kuliah itu, adanya nanti di semester ganjil. Nah, artinya kalau tidak ada di semester genap ini, otomatis dia cuti di semester genap ini. Di semester 9 dia baru ambil mata kuliah itu, di semester 10 baru dia mengajukan judul proposal. Itu aturannya begitu. Nah, makanya ya kita bicarakan, tentu sebenarnya ada beberapa mahasiswa kemarin yang datang ke saya, dan saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan seperti apa, begitu. Saya bilang, saya tanya dulu sama ayah di forum, di rapat, dan terutama kepada pimpinan bagaimana cara dan masukan yang terbaik, ya. Karena di sisi lain aturannya begitu, ya. Cuma kan ya tahun depan dia baru ngajukan, sementara hanya satu mata kuliah lagi nih yang nyangkut nih. Oh, bisa. Yang nyangkut. Nah, kalau misalnya ada kebijakan kampus, ya. Ini contohnya nih, misalnya dia ngambil mata kuliah berjalan. Administrasi pendidikan ini semester ganjil ada, ya, artinya ada mahasiswa yang administrasi statistik ada sekarang, sakramentologi kayak semester ganjil ya Pak, ganjil kan. Nah, ini misalnya Unitas Selawat ini dia hanya satu mata kuliah lagi, sakramentologi, artinya semester genap ini nggak ada dia cuti libur di rumah. Baru nanti semester 9 ambil, baru nanti semester 10 kan juga judul proposal. Nah, ini ada beberapa mahasiswa seperti itu. Nanti ya kita serahkan ke forum dan terutama kepada pimpinan apakah kita punya ada kebijakan, ya. Betul tadi kalau semester pendek ya kita di kampus ini prodi PKK tidak ada semester pendek ya. Kalau di kampus lain sih ada. Cuma saya tidak tahu bagaimana prosesnya kalau ada semester pendek gitu. Itu juga jauh lebih simple gitu ya. Arif, ya silakan Pak. Nomor 1 itu sudah iya. mendapat belas kasihan Sudah. dari Ibu Magdalena. Karena sebenarnya itu zaman ujiannya zaman daring, karena tidak bisa masuk ke classroom itu akhirnya dapat WA, dan puasnya itu masih ada, akhirnya kemarin dikasih nilai dari Ibu. Terima kasih Bu. Itu dosen saya kasih. Aman. Saya kembalikan ke Pak Sultan. Kebijakan aja, kalau yang satu mata kuliah suruh berjalan ya. Baik, begini dulu. Mohon didata berapa jumlahnya itu tadi yang itu? 23 berarti. 23 ya? Tidak beda ada. Tanya kenapa kau tanya juga? Yang nggak ada di semester depan berapa mata kuliah semua? Ya. Yang ada itu Koperasi Guru ada, Operasi Dewa ada aman berarti. ASG ada,